kita akan memasuki ibadah Kamis Putih. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah ini. Persembahan syukur dapat diberikan melalui keterangan yang akan ditampilkan setelah ibadah ini selesai. Kita memasuki saat hening. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Saudara-saudara, kita memasuki ibadah ini dengan satu keyakinan bahwa ibadah Kamis Putih ini terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Pemurah, kami ingin mengenang pengorbanan-Mu yang telah dihianati, ditangkap, diserahkan kepada tangan-tangan yang berdosa, dan disalibkan bagi kami. Pada saat kami menghayati jalan pengorbanan-Mu, kuatkanlah iman kami. Kobarkan semangat kami untuk mengikuti jalan salib Kristus. Bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Yesus, tebuslah segenap dosaku. Ku rindu Kau tinggal terus di hatiku. Tanyakan berhala dan musuh keji, dan basuh
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Di tengah situasi yang di luar keinginan kami saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kembali kami mau menghayati saat-saat Engkau terakhir bersama dengan murid-murid-Mu. Kami mau menghayati apa yang telah Engkau lakukan dan Engkau nyatakan kepada kami. Biarlah penghayatan itu semakin mendalam dapat kami rasakan dan kami alami di tengah situasi yang memprihatinkan saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengar. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini dari Yohanes 13 ayat 12 sampai 17. Yohanes 13 ayat 12 sampai 17 menyatakan demikian. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam situasi kita saat ini, kita menemukan ada begitu banyak orang yang ternyata mau berkorban demi orang lain. Mereka yang bekerja di rumah sakit, para dokter, perawat, petugas medis, mereka bahu-membahu menolong pasien dari sakit corona. Mereka dirawat dan orang-orang ini mempertaruhkan diri mereka, nyawa mereka, keluarga mereka. Mereka bisa bekerja dengan sepenuh hati demi menolong sesama. Sama sekali mereka tidak memikirkan kepentingan diri mereka sendiri. Namun di sisi lain kita juga menemukan ternyata ada begitu banyak orang yang hanya memikirkan diri mereka sendiri, kepentingan mereka, dan keuntungan mereka sendiri. Mereka yang menimbun bahan makanan, mereka yang menjual alat pelindung badan dengan harga tinggi, menimbunnya bahkan, menjual masker dan cairan antiseptik dengan begitu mahalnya, dan bahkan penjualan dilakukan terkadang dilakukan untuk menipu. Di tengah situasi yang memprihatinkan, masih saja ada orang yang begitu egoisnya, tidak peduli kesusahan orang lain, jangankan untuk memberikan bantuan, empati saja tidak ada. Terus saudara, di malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya, Yesus mengajarkan suatu keteladanan melalui pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus terhadap murid-muridnya. Yesus mengambil sikap seorang hamba, hamba yang melayani dengan penuh kerendahan hati. Padahal dia seorang guru, tapi dia mau melayani, membasuh kaki. Itu adalah pekerjaan seorang hamba. Sedangkan murid-muridnya diam saja. Mereka tidak melakukan hal yang sama terhadap Yesus. Mereka justru menerima saja ketika Yesus membasuh kaki mereka. Kebanyakan dari kita memang lebih senang dilayani daripada melayani seperti murid-murid.
Lebih banyak yang suka diperhatikan daripada memperhatikan. Lebih banyak dari kita yang ingin dimengerti daripada mengerti orang lain. Ini sebenarnya menunjukkan betapa sikap egois itu masih ada dalam diri kita. Keteladanan yang ditunjukkan Yesus sebagai sebuah pengajaran kepada murid-muridnya untuk melakukan hal yang sama juga ditunjukkan kepada kita. Yesus katakan di dalam Yohanes 13 ayat 14 sampai 15. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat yang sama, seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara-saudara, saat ini adalah momen yang tepat untuk kita menunjukkan keteladanan Yesus ini. Menjadi hamba yang mau melayani, itu berarti kita belajar menunjukkan kerendahan hati sebagai bentuk ketaatan kita kepadanya. Melayani sama yang membutuhkan kasih dan kepedulian kita. Saat ini ada begitu banyak orang yang mengalami dampak dari corona ini, terutama masalah ekonomi. Para pengemudi ojek online, para pedagang kecil, buruh harian, ataupun mereka yang harus tetap keluar rumah bekerja melayani masyarakat dalam pelayanan kesehatan, atau juga mereka yang harus bekerja menjaga ketertiban dan keamanan. Apa yang bisa kita lakukan di tengah kondisi work from home ini? Jika kita mampu, kita bisa lakukan sesuatu. Salah satunya yang bisa kita lakukan dari rumah, memberikan bantuan kepada lembaga yang saat ini banyak bekerja sama untuk memberikan bantuan berupa alat kesehatan maupun juga dalam bentuk sembako. Jika kita mampu, berikan bantuan langsung kepada mereka yang ada di sekitar kita, yang kita tahu mereka menghadapi masalah ekonomi. Jika kita mampu, berikan masker, sarung tangan, bahkan alat pelindung badan untuk mereka yang sangat rentan terpapar virus corona. Kita dapat tetap melayani dengan taat pada anjuran pemerintah untuk berada di rumah saja, demi menghindari penyebaran virus lebih luas lagi. Lakukan semua itu. Lakukan dengan kerendahan hati, bukan untuk ditonjolkan, bukan untuk disombongkan, bukan untuk diberitakan bahwa kita mampu, kita bisa, bukan. Tapi lakukan semua itu sebagai bentuk taatan kita pada keteladanan yang Yesus perlihatkan. Karena Yesus sudah lebih dulu melayani kita. Yesus sudah lebih dulu berkorban kepada kita. Kini saatnya kita lakukan. Karena Yesus katakan dalam ayat 17, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Tuhan beserta saudara. Amin. Mari kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Engkau telah mengajarkan kepada kami bagaimana melayani sama. Kerendahan hati yang Engkau teladankan kepada kami memperlihatkan itulah yang seharusnya dapat kami lakukan bagi sesama kami. Biarlah keteladanan itu dapat kami perlihatkan dalam hidup kami, terlebih dalam situasi saat ini ya Tuhan. Mampukan kami untuk dapat tergerak hati dengan penuh kasih seperti yang Engkau perlihatkan, melayani sama kami yang saat ini membutuhkan. Kami berdoa saat ini Tuhan, bagi mereka yang menjadi korban dari virus corona ini, mereka yang saat ini berada di dalam perawatan di rumah sakit atau yang melakukan isolasi mandiri,
Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka. Berkat-Mu melalui obat-obatan yang diberikan pada mereka juga menolong mereka, hingga mereka dipulihkan hari demi hari semakin baik adanya. Kami juga berdoa bagi para dokter, perawat, ataupun juga petugas di rumah sakit yang harus berhadapan dengan mereka yang kena sakit corona ini. Agar mereka pun Engkau kuatkan Tuhan. Untuk dapat melalui semua ini, berikan semangat kepada mereka dan kesabaran dalam melayani. Demikian juga ya Tuhan, ada begitu banyak orang yang masih harus bekerja di luar. Ada begitu banyak orang yang masih harus melayani masyarakat. Kiranya kepada mereka Tuhan juga yang kuatkan dan mampukan. Dan sungguh kami berharap ya Tuhan, situasi ini segera berlalu. Kami sungguh berharap wabah ini segera berlalu. Namun di atas semuanya, biarlah melalui semua ini juga kami belajar apa yang Kau kehendaki bagi kami, agar kami dapat senantiasa taat pada apa yang Kau nyatakan kepada kami saat ini. Kami percaya Tuhan pasti berkarya, menunjukkan kebaikan Tuhan di tengah situasi yang memprihatinkan saat ini. Biarlah Tuhan, kami mau berserah kepadamu dalam segala keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kiranya keteladanan yang boleh ditunjukkan Yesus kepada kita membuat kita semakin bersemangat untuk menyatakannya di tengah hidup kita. Dan kita percaya Tuhan pasti menolong kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Yesus Kristus yang demi kita telah taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, menjaga dan menguatkan kita kini dan selamanya. Haleluya.